Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita layak bersyukur atas semua karunia Allah. Kita layak mengucapkan salawat dan salam atas semua tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak kita mengikuti tuntunan Rasul, maka kebaikan di dunia Allah tambahkan, kemuliaan di akhirat Allah pula tambahkan. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas surat An-Nisa dalam program Tadabbur Kalam bersama Mekatur kali ini. Surat An-Nisa dikatakan oleh para ulama adalah surat yang sangat khusus. Surat yang ditujukan untuk kaum wanita, di mana Allah mengkhususkan kaum wanita. Pengkhususan itu adalah karena memang dahulunya kaum wanita di masa jahiliyah tidak mendapatkan peran, tidak mendapatkan kedudukan, tidak mendapatkan tempat di dalam kehidupan. Jadilah Allah mengangkat derajat kaum wanita. Wanita dan pria itu sejajar. Mereka berdua adalah sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nisa pula dikatakan sebagai surat yang pernah disampaikan oleh sahabat Umar untuk dibaca oleh kaum laki-laki. Karena berisi tuntunan bagaimana kaum laki-laki berinteraksi dengan kaum wanita. Bagaimana kaum laki-laki melakukan kebaikan kepada kaum wanita. Bagaimana kaum laki-laki menghargai, menghormati, menjunjung tinggi harkat kaum wanita. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, kepada siapa aku layak berbakti? Nabi menyebutkannya ummaka, ibumu. Ditanya lagi kepada siapa? Tetap jawaban Nabi, ibumu, ummaka. Yang ketiga pun sama, ketika ditanya kepada siapa aku layak berbakti? Ummaka, ibumu. Baru kemudian untuk yang keempat kalinya,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ayahmu. Hadis ini mengisyaratkan bahwa memang kedudukan wanita sangat khusus, sangat spesial. Karenanya kita membahas surat An-Nisa karena kita ingin mendapatkan banyak tuntunan tentang Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kaum wanita. Kita layak menghormati kaum wanita. Kita layak berbakti kepada ibu, kemudian ayah kita, dan kita terus-menerus berusaha untuk menjadikan kaum wanita adalah segalanya dalam kehidupan kita, khususnya para istri, para ibu. Tanpa mereka, kita tidak dapat menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baik. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dikatakan bahwa surat An-Nisa ini seluruhnya adalah madaniyah kecuali satu ayat, yaitu ayat ke-58. Ayat itu berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah memerintah kalian agar kalian menyampaikan amanat-amanat itu kepada yang berhak menerimanya. Konteks amanat memang luas. Tapi amanat yang utama adalah amanah kita sebagai hamba Allah. Salat itu amanah, puasa itu amanah, berumroh, berhaji itu amanah Allah. Berzakat, berinfak, bersodakoh itu amanah yang wajib kita tunaikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Berbakti kepada orang tua itu adalah amanah karena perintah Allah. Baik dengan sesama itu amanah karena diperintah oleh Allah. Kita menjaga hubungan baik dengan siapapun itu amanah karena Allah memerintahkan. Suami dan istri bergaul dengan cara yang ma'ruf itu amanah karena termaktub di dalam Al-Quran. Anak berbakti kepada orang tua amanah. Orang tua memelihara dirinya dan anak-anaknya itu amanah. Surat An-Nisa inilah yang mengingatkan tentang satu ayat yang disebut oleh para ulama sebagai madaniyah, yaitu amanah. An-Nisa 58. Alasannya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ma nazalat suratun Nisa illa wa ana inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa tidak turun ayat-ayat yang ada di surat An-Nisa kecuali aku sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sedang membersamai baginda Nabi. Aisyah bersama Nabi di Madinah karena pernikahannya terjadi di Madinah. Berarti madaniyah. Demikian juga bahwa amanah terbesar adalah amanah dengan Allah dan perintah-perintah Allah. Baik sholat, puasa, zakat, haji. Baru Allah perintahkan di Madinah Al-Munawwarah. Setelah Nabi dan para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dari situlah para ulama menyimpulkan bahwa surat An-Nisa itu adalah madaniyah. Karena madaniyah maka banyak berbicara tentang hukum. Khususnya hukum yang dikaitkan dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah tentang beberapa jenis ibadah. Salah satunya adalah bagaimana hukum waris, harta pusaka. Ada juga bagaimana hukum pernikahan. Bagaimana hubungan suami istri agar tetap Allah curahkan sakinah,
Allah kuatkan mawaddah, cinta, dan rahmah kasih sayang. Bagaimana Allah perintahkan kita berbakti kepada orang tua, kemudian kepada kerabat, kepada mereka yang banyak berjasa kepada kita. Disinilah kekhususan surat An-Nisa. Sahabat Mekatur, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat An-Nisa adalah surat yang berada di urutan keempat dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, baru yang keempat adalah surah An-Nisa. Tidak ada yang mengatakan bahwa surat An-Nisa itu yang membacanya harus kaum wanita. Karena berbicara tentang kaum wanita. Yang diyakini oleh para sahabat, Al-Quran itu kalamullah. Firman Allah, tuntunan Allah, petunjuk Allah. Maka berlaku dan ditujukan kepada kaum laki-laki dan kaum wanita. Tetapi ada kekhususan untuk kaum wanita yang layak direnungkan oleh para laki-laki, para suami, para ayah, agar benar-benar kaum wanita mendapatkan kedudukannya, mendapatkan kemuliaan dan keutamaannya sesuai dengan tuntunan surat An-Nisa. Insya Allah kita akan melanjutkan tadabbur kalam dari surat An-Nisa setelah yang satu ini. Tetap bersama tadabbur kalam by Mekatur. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Dulu kau pernah bermimpi. Mekatur, keren banget. Mekatur, luar biasa. Mekatur, alhamdulillah. Tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. Labbaik Allah. Sahabat Mekatur, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan tadabbur kalam dari surat An-Nisa. Kita awali dari ayat pertama di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian semua kepada Allah yang telah mencipta kalian dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah mencipta darinya, dari Nabi Adam,
pasangannya yaitu Sayyidah Hawa, dan dari Adam serta dari Hawa Allah perkembangbiakkan manusia yang banyak dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan. Ungkapan ya ayuhan nas mayoritas memahami bahwa ini ditujukan kepada seluruh umat manusia, karenanya disebut dengan salah satu ciri ayat Makkiyah. Sedangkan kalau ayat itu ditujukan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, dicirikan dengan ayat Madaniyah. Namun jika kita baca kitab-kitab tafsir, maka surat An-Nisa disebut dengan Madaniyah. Padahal diawali dengan ya ayyuhan nas, yang banyak difahami salah satu tanda atau ciri ayat Makkiyah. Ternyata tidak semua ayat ya ayyuhan nas itu adalah Makkiyah. Bahkan ayat pertama Allah memanggil semua manusia, yaitu surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu budu rabbakum, juga disebut ayat Madaniyah. Karena berada di surat Madaniyah, yaitu surat Al-Baqarah. Semua ibadah ada di surat Al-Baqarah, berarti Madaniyah. Maka pemaknaannya adalah ya ayyuhan nas, Makkiyah kalau perintahnya adalah perintah beribadah kepada Allah, perintah bertakwa kepada Allah, yang tidak disebutkan beberapa ibadah-ibadah yang diwajibkan. Kalau ada ibadah yang diwajibkan berarti itu adalah Madaniyah. Ada 3 ungkapan ya ayyuhan nas di surat An-Nisa. Ayat pertama, ayat 170 dan ayat 174. Ketiga-tiganya berbicara tentang hukum. Sehingga meskipun ungkapan ya ayyuhan nas menjadi ciri Makkiyah, tetapi karena ada hukum yang dibahas, maka menjadilah ia salah satu dari ayat Madaniyah. Ittaqu rabbakum, Allah perintahkan semua manusia untuk bertakwa kepada Allah dengan menyebut sifat Allah yang diterima oleh seluruh manusia. Alladzi khalaqakum, yang telah mencipta kalian. Sifat Allah Al-Khaliq, yang maha mencipta. Dalam berbagai ayat ketika orang-orang musyrik pun ditanya siapa yang mencipta langit, bumi, dan semua yang ada di antara keduanya, sepakat mereka mengatakan Allah yang mencipta. Maka sifat maha mencipta itu diakui oleh seluruhnya. Semua manusia diperintah bertakwa kepada Allah dengan menyebut sifatnya Allah yang disepakati, yang diakui, namanya sifat mencipta. Apalagi yang Allah cipta adalah manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Sehingga kita sepakat bahwa asal-usul kita adalah manusia mulia, Nabi Allah, yaitu Nabi Adam. Jadilah kita sangat berharap kita jaga kemuliaan, kita tingkatkan kemuliaan. Karena asal-usul kita berasal dari seorang manusia mulia. Yang pertama Allah ciptakan namanya Nabi Adam alaihi salam. Demikian juga takwa kita akan bagus manakala kita mengingat asal dan usul kita. Karena dengan mengingat asal dan usul kita, kita jadi semangat beribadah. Orang-orang dulu ibadahnya sungguh-sungguh semangat. Kita pun jadi mengingat bagaimana orang-orang dahulu sungguh-sungguh beribadah. Contoh kita berumrah atau berhaji. Sekarang dengan sarana yang luar biasa. Tenang, nyaman, bahkan efisien, bahkan segalanya disiapkan. Bayangkan orang-orang dahulu berumrah berhaji dengan kendaraan yang tidak seperti sekarang ini.
tingkat keberatannya lebih besar bagi mereka daripada kita. Tapi dulu semangat. Dulu senantiasa berusaha menjalankan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Jadilah kita mengingat masa lalu, orang tua, para leluhur, para kiai, para guru. Kita jadi semangat untuk beribadah. Kita semangat berumroh, berhaji. Bersama Mekatur insya Allah. Karena orang-orang dahulu dengan keadaan yang tidak seperti sekarang ini, tetap semangat beribadah. Wa khalaqa minha zawjaha, kita diingatkan bahwa Nabi Adam tinggalnya di surga. Segala kenikmatan ada. Makanan, minuman, pakaian, sarana prasarana yang mewah. Tapi ada yang dirasa belum lengkap kenikmatan itu oleh Nabi Adam. Maka Allah cipta untuknya istrinya, Siti Hawa, supaya lengkap. Maka suami dan istri saling melengkapi, saling bahu-membahu dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam takwa, bersama-sama beribadah, bersama-sama beramal soleh, bersama-sama menyiapkan cita-cita luhur, bersama-sama berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keduanya, maka ada kita, ada keturunan anak cucu Nabi Adam, baik dari kalangan laki-laki, rijalan katsira, dan dari kalangan perempuan wanisa. Satu hal yang menarik ketika menyebut laki-laki, rijalan katsira, laki-laki yang banyak. Ketika menyebut kaum wanita, wanisa'a, tidak disebut wanisa'an katsirat, perempuan yang banyak. Secara bahasa sudah diwakili oleh katsiron pada lafal rijalan. Tapi secara makna, sesuatu yang disebut, maka jumlahnya sesuai dengan yang disebut. Sesuatu yang tidak disebut, maka jumlahnya adalah sesuatu yang tidak disebut. Bisa jadi lebih banyak. Dan faktanya jumlah kaum wanita lebih banyak dari jumlah kaum laki-laki. Itu adalah makna dari ayat rijalan katsiran wa nisaa. Ternyata belum selesai. Karena takwa itu membutuhkan berbagai penopangnya, berbagai amal-amalnya. Setelah bertakwa kepada Allah dengan mengingat asal-usul, semangat sebagaimana semangatnya para leluhur kita, mengingat kita harus bersyukur menjadi laki-laki, bersyukur menjadi perempuan karena itu adalah ketetapan Allah. Maka Allah perintahkan, bertakwalah kepada Allah, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Di mana kalian saling meminta dengannya dan kalian menjaga silaturrahim. Dikatakan oleh Imam Ar-Razi, takwa seseorang itu meningkat kalau silaturahimnya bagus. Maka menjaga silaturahim itu adalah untuk meningkatkan takwa. Kalau kita baik dengan keluarga, baik dengan kerabat, baik dengan family, maka takwa kita bagus. Ditutup dengan innallaha kana 'alaikum raqiba, sungguh Allah itu Maha mengawasi. Mengawasi bagaimana kita menjaga hubungan silaturahim, menjaga hubungan baik, mengawasi bagaimana kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Allah pula menyiapkan malaikat-malaikat yang mencatat. Jadilah takwa kita semakin baik. Termasuk program Tadabbur Kalam ini adalah dalam rangka kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Beberapa penafsiran dari para ulama sudah kita bahas. Insya Allah kita akan lanjutkan Tadabbur Kalam dari surat An-Nisa pada episode-episode selanjutnya. Tetap bersama Mekatur. Silakan ikuti seluruh media sosial yang ada di Mekatur. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang tentunya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini 10 September 2025 hari Rabu, Mekatur akan memberangkatkan jemaah umroh Maulid Nabi menuju ke Tanah Suci. Tentunya keberangkatan menggunakan pesawat Saudi Airlines dan akan mendarat di kota Madinah. Dan kami mohon doanya kepada sahabat Mekatur untuk mendoakan semoga jemaah umroh dapat melakukan perjalanan dengan lancar, dengan selamat hingga tiba di kota Madinah dan tentunya dapat menjalankan ibadah umroh dan dapat meraih umroh yang makbul mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti apa keseruannya? Check it out. Assalamualaikum. Kekosongan hati kita yang berkenaan dengan urusan keduniaan kita tinggalkan dulu. Kemudian yang kedua datang dengan membawa hati yang bersih, ditutup dengan doa, zikir, kebersamaan. Insya Allah, Allah akan memberi kemudahan di dalam seluruh perjalanan kita.